Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hikmah atau mutiara dalam Al-Quranul Karim, yakni tentang berguru kepada lebah. Lebah merupakan hewan yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Lebah bahkan disebut beberapa kali dalam Al-Quran, juga dalam hadis. Beberapa diantaranya seperti dalam surah An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika dhulula yakhruju min butuniha syarabun muhtalifatun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah jelaskan, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa lebah begitu istimewa dalam Islam? Mengapa? Mengapa lebah begitu istimewa di dalam Islam? Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan dari sifat lebah yang dapat dicontoh oleh seorang muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat-sifat tersebut, ya, memakan yang baik, lebah itu berarti kita berguru harus memakan yang baik dan halal-halalan thayyibah. Mengeluarkan yang baik, mengeluarkan perilaku yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Ya, kita harus berguru kepada lebah. Hinggap namun tidak memecah dan merusak. Jadi singgah tapi tidak memecah belah persatuan dan tidak merusak tatanan kehidupan yang sudah ada. Kita hidup di bumi Melayu contohnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hinggap tapi tidak merusak dan memecah belah persatuan dan kesatuan. Kaum muslimin rahimahullah, sifat-sifat tersebut sebagaimana disebutkan dalam Rasulullah SAW, disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas, yaitu lebah hinggap di tempat yang bersih dan menyerap zat yang bersih.
Lebah adalah hewan yang sangat memilih tempat seperti bunga-bunga untuk mendapatkan bahan baku madu. Kaum muslimin rahimakumullah, ini pelajaran bagi kita bahwasanya kita senantiasa harus singgah di tempat-tempat yang suci, bersih, tempat-tempat ilmu. Hinggap di masjid, singgah di masjid, singgah di pengajian, singgah di majelis taklim. Itu supaya menyerap ilmu yang suci. Sebab orang-orang Islam itu suka kepada yang baik-baik, ya. Kalau ingin baik haruslah suka kepada yang baik, melakukan yang baik. Nah, itu supaya menghasilkan keturunan yang baik. Nah, itu. Kalau lebah supaya menghasilkan bahan baku madu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita supaya menghasilkan ilmu yang bisa dipelajari oleh diri kita sendiri, amalkan, diberikan kepada keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya sifat tersebut, ya, sifat-sifat tersebut berbeda jauh dengan lalat. Tahukah Anda seekor lalat? Kita mungkin sudah begitu mengenal tentang lalat, ya. Suka terbang, lalat itu. Yang mana lalat suka hinggap di tempat-tempat yang kotor, di sampah, di makanan, di bangkai, tempat-tempat najis. Maka lalat dan lebah sangat jauh berbeda. Bahkan lalat bisa dikatakan makhluk yang membawa racun. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat berikutnya, lebah bisa menghasilkan yang bersih. Lebah memproduksi madu yang berkhasiat untuk kesehatan. Nah, kita orang Islam harus memproduksi ilmu yang bermanfaat bagi umat. Seperti itu. Yang bermanfaat bagi umat. Jangan sampai kita ini seperti apa ya? Kalamuhu kalhimar, sukutuhu kaljidar. Jangan sampai ada istilah kalau bicara seperti himar, kalau diam seperti tembok yang tiada berfungsi, ya. Jadi harus berfungsi, kaum muslimin rahimakumullah, ya, harus berfungsi. Lebah memproduksi madu yang berkhasiat untuk kesehatan. Kita pun sama memproduksi ilmu yang berguna untuk siraman rohani kita, kebutuhan batin kita. Kembali kepada lebah, madu sebenarnya merupakan makanan bagi larva lebah. Meski demikian, madu juga bermanfaat bagi makhluk lain seperti manusia. Artinya kebaikan yang dihasilkan lebah tidak hanya bermanfaat bagi lebah sendiri, melainkan bagi yang lainnya. Begitu juga kita punya ilmu yang manfaat, tidak hanya bermanfaat bagi kita, tentunya bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain, bahwasanya sifat ketiga, lebah tidak pernah merusak. Ini perlu tahu, lebah tidak pernah merusak. Setiap kali hinggap, lebah tidak pernah merusak tempat yang dihinggapi. Dia hanya mengambil yang diperlukan, malah membuat tanaman yang dihinggapi subur. Nah, ini lebah. Jadi hidup kita ini seperti itu.
Jika kita mampir di suatu daerah, ya, singgah di suatu tempat atau bertempat di suatu tempat itu, kita tidak boleh merusak, ya. Tidak boleh merusak, tidak berbuat keonaran, biang provokasi, ya. Tetapi kita bersinggah di situ untuk demi hidup dan demi dakwah, menyampaikan ilmu sehingga ilmu menyebar di mana-mana. Tumbuhlah kebaikan yang subur makmur dengan ilmu. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya sifat lebah selanjutnya tidak pernah melukai kecuali diganggu. Nah ini, lebah ini tidak pernah melukai orang lain, melukai makhluk lain kecuali diganggu. Nah, kita pun sama berguru, jangan melukai orang lain, jangan mengganggu orang lain. Ya, kalau kita dilukai, kalau diganggu, agama kita dihina, agama kita direndahkan, ya kita boleh kita marah, boleh kita melawan. Jadi lebah akan menyerang hanya manakala merasa terganggu atau terancam. Kita pun harus demikian. Jika kita sudah terancam, jangan tinggal diam, kita harus melawan juga. Dan untuk mempertahankannya kehormatan umat, nah itu, lebah pun punya harga diri. Bagaimana kawan-kawannya supaya tidak ditindas, ya, maka dia berontak, bahkan sampai rela mati dengan melepas sengatannya di tubuh jika lebah itu diserang. Sifat ini pun setidaknya perlu dimiliki oleh seorang mukmin, ya. Membela agama Islam itu bila perlu sampai mati, ya, sampai titik darah penghabisan untuk membela Islam bila perlu, ya. Jangan sampai Islam dijual, jangan sampai Islam dijual belikan, direndahkan. Nah, ini kita harus berjuang membela Islam. Jika kita sudah dihina atau direndahkan, kita harus seperti lebah. Jika kita sudah diserang, kita harus melawan sekuat tenaga, tidak perlu sampai mati. Itulah beberapa karakter lebah yang patut ditiru oleh kita orang mukmin. Sungguh tidak sia-sia Allah SWT menyebut dan mengabadikan binatang kecil itu dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi surat lebah itu, ya, nama lebah itu diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, ya. Surat An-Nahl artinya lebah. Baiklah kaum muslimin, sampai di sini dulu mutiara hikmah pada sore hari ini tentang lebah, berguru kepada lebah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, sampai di sini dulu. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.